Alqamah ibn Wa'il an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'ahu ardan bihadramaut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qata'ahu ardan bihadramaut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a Zubair hudra farasihi fa ajra al-farasa hatta qan summa rama bi sawti fa qala a'tuhu haitsu balagha as-sawt. Wa rajulin min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tu yaqul an-nasu syuraka fi thalathatin fil kala'i wal ma'i wan nar. Summa qala ta'ala waqaf, melanjutkan dengan perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin tentang Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan tidur, lahan yang tidak ada pemiliknya, memakmurkan bagian daripada belahan bumi yang ada di mana saja. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, kita sebagai salah seorang daripada hamba Allah diberikan peluang dan juga diberikan peruntukan yang cukup untuk keperluan-keperluan yang kita perlukan, selain daripada kebebasan untuk kita melakukan itu dan ini selama atas dasar prinsip dan juga atas dasar undang-undang dan aturan, selama tidak memudaratkan orang lain, tidak mengganggu kenyamanan dan kestabilan orang lain. Kemudian yang kedua juga tidak mengganggu dan tidak memudaratkan kenyamanan, kestabilan diri pribadi dia sendiri. Jadi tujuan daripada Ihya'ul Mawad dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya itu adalah agar bagaimana dengan matlamat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala akan dapat terlaksana dengan baik. Maka di antara daripada keperluan-keperluan yang kita perlukan, yang itu merupakan penunjang utama atau di antara daripada penunjang asasi untuk kehidupan yang nyaman di permukaan bumi ini, yang dengan kita ada tempat tinggal, yang dengan kita ada tempat kediaman. Di antara daripada asbab agar bagaimana dengan kita mempunyai tempat kediaman itu adalah dengan cara Ihya'ul Mawad, menghidupkan tempat-tempat lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang tidak ada pemiliknya. Ihya'ul Mawad, menghidupkan, memakmurkan tanah yang tidak bertuan. Kelanjutan daripada hadis yang kita riwayatkan, riwayat daripada Sayyiduna Uqbah Alqamah ibni Wa'il, daripada Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu al-Hadrami qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqtahu arda. Iqta'at menurut ulama ini diantara daripada khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peruntukan, memberikan peruntukan tanah, bagian-bagian tertentu daripada tanah kepada sesiapa saja. Jadi katakan kita atas namakan pemerintah, sebagai ulama mengatakan wewenang itu tidak diberikan kepada sesiapa, itu hanya khusus kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saja yang mempunyai wewenang untuk mengiqta', untuk memberikan qit'ah. Aqta'a ay a'talahu qit'atan, untuk memberikan potongan, belahan daripada bumi. Dari mana sampai kemana, ukurannya muka belakang samping menyamping. Apakah kira-kira wewenang tersebut itu dimiliki oleh semua orang? Ala may yaqul, ada ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya waliul amri itu akan mengambil tugas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan para khulafa misalnya yang mewakili baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mempunyai wewenang yang sama. Tapi ikut pendapat yang mengatakan itu khususnya, tapi hanya baginda Nabi saja yang mempunyai hak, yang mempunyai peranan untuk memberikan bagian-bagian mana saja daripada permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Qala ardan bihadramut. Hadramut kalau dengan bahasa Arab disebut dengan murakkab mazji. Asalnya hadara mautun.
lokasi tempat tersebut sebelum diberi nama dengan hadara mautun adalah merupakan lokasi yang tandus, tempat yang gersang. Yang pertama tandus, yang kedua gersang, tidak ada asbabul hayat, jadi tidak memungkinkan dengan seseorang boleh hidup di situ. Yang pertamanya gersang, yang keduanya kering, yang ketiganya tandus, jadi tidak ada sembarang atau tidak ada tanam-tanaman yang dapat tumbuh di kawasan itu disebabkan kena tandus dan panas. Di saat ada salah satu seorang daripada hamba Allah tersampai ke sana, bagaimana ceritanya tidak pasti, tapi sudah sampai ke situ, maka dikenakan tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada asbabal hayat. Seorang tadi itu karena tidak mempunyai bekalan yang cukup, akhirnya sampai ke sana tidak lebih daripada seperti untuk mengantar umur, sampai ke sana seperti untuk mengantar usianya. Maka dengan dia pun menjerit, meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan raus, tolong. Qala hadara mautun, hadir kematianku, tiba kematianku. Hadara mautun, tiba kematianku. Setelah ada yang mendengar dengan rausah, dengan seruan tadi itu, maka mereka pun datang menolongnya dengan makanan juga dengan keperluan yang diperlukan. Tapi setelah sampai ke tempat berkenan, setelah berjumpa dengan laki-laki yang memerlukan pertolongan tadi itu, setelah sampai ke sana dia sudah meninggal dunia. Jadi kata mereka, kita beri nama tempat ini dengan nama hadara mautun, dijadikan satu kalimah hadara maut. Hadara mautun asalnya hadara maut, asalnya hadara mautun, hadir kematian. Al-ahdal itu juga lebih kurang seperti itu juga. Banyak ulama-ulama kita, para habib yang datang daripada Yaman, intisab mereka kepada kumpulan al-ahdaliyin. Syekh Abdurrahman Al-Ahdal, Syekh Muhammad Al-Ahdal, Habib Ahmad Al-Ahdal. Siapa Al-Ahdal? Al-Ahdal itu adalah kumpulan daripada ulama, asal muasal daripada ceritanya salah satu daripada warga di sana yang kerja-kerjanya sehari-hari, yang kerja sehari-harinya atau hanya menyibukkan waktu untuk dakwah. Salah seorang daripada warga di sana sepanjang waktu hanya menyibukkan diri dengan dakwah. Alal ilahi dal. Jadi orang tadi itu menghabiskan waktu untuk membimbing umat, untuk membimbing manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata mereka, fulan itu alal ilahi dal, fulan alal ilahi dal. Si fulan itu mengajak orang kepada Allah, si fulan itu menunjukkan seseorang kepada jalan Allah. Innahu alal ilahi dal. Akhirnya alal ilahi dal, alal ilah kepada Allah, dalla dia tunjukkan, atau dalla alal ilahi dia tunjukkan orang-orang kepada Allah, dia bimbing manusia kepada ridhonya Allah Jalla wa'ala. Jadi karena itu kerjanya sehari-hari, akhirnya kata mereka al-ahdal, alal ilahi dal, alal ilahi dal, jadi murakab masjidnya ahdal. Maksudnya alal ilahi dal, kepada Allah dia membimbing, bimbing orang-orang kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atta Zubaira, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, hudra farasihi. Hudra asal maknanya itu adalah qadra adwihi. Hudra farasi, ukuran. Al-hudur asal makna irtifa'ul faras bi adwi, seukuran jauh kuda melompat. Qala ay qadra adwihi. Atta Zubair hudra farasihi fa'ajran farasa hatta qam, beliau larikan kuda beliau dan beliau tegak berdiri. Sumarama bisautihi, jadi kuda tadi itu ditunggang. Saat ketika tunggang tidak ditunggang, tapi ukuran lari tidak disebutkan dalam jangka berapa, dalam jarak berapa meter.
kuda ditunggang, dilarikan sambil melarikan dan sambil melepaskan tombak. Jadi sejauh daripada permulaan kuda tadi itu dijalankan, dilarikan sampai kepada ukuran tombak yang dilepas, sebanyak itulah tanah yang diberikan kepada Sayyidina Zubair ibnu Al-Awwam. Sumarama bisafi faqala atu haitsu balagha asad, berikan kepadanya sampai kepada batas sampainya ujung cambuk atau ujung tombak yang dilontarkan. An rajuli minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tu yaqul, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam satu peperangan, an-nasu syuraka fi thalathatin, kita kongsi dalam 3 perkara. Jadi tidak ada yang lebih berhak daripada yang lain. Leluasa kita untuk kita menghirup udara, leluasa kita untuk kita memanfaatkan rumput-rumputan, leluasa kita untuk kita menggunakan air. Yang keempat, leluasa kita untuk kita menggunakan api. Qala an-nasu syuraka fi thalathatin, maksudnya yang walaupun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, yang walaupun beda negara, beda bangsa, beda bahasa, tapi tetap saja kita terkongsi dalam 3 perkara tersebut. Yang pertama al-kala, rumput-rumputan. Sebagaimana Anda punya kebebasan untuk melalahkan, untuk membelah dan melepaskan binatang ternak di kawasan rumput-rumputan, di situ saya juga seperti itu. Dia juga demikian. Ya katakanlah seperti dengan kita sehingga di RNA sekarang ini. RNA dibuatkan oleh kerajaan untuk kesemuanya. Jadi tidak ada kumpulan-kumpulan tertentu. Anda tidak punya hak atau tidak berarti lebih berhak daripada yang lain untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh kerajaan. Masjidnya, suraunya, pasarnya, hospitalnya, atau juga tempat-tempat persinggahannya, RNR-nya, atau juga dengan peristirahatannya. Nah, yang pada asalnya itu 3 yang terkongsikan. Yang pertama kala rumput-rumputan, yang kedua air. Tidak boleh dengan kita melarang sesiapa untuk mencedok air daripada situ. Air sungai, air laut, tidak boleh. Itu untuk kami saja, tidak boleh. Siapapun yang lewat, siapapun yang punya keperluan, yang berhajat untuk mencedok, untuk mengambil air tersebut, pihak yang lain, sesiapapun tidak punya wewenang untuk menghalangnya. Mancing, seperti itu juga. Pada waktu itu mungkin barangkali mancing tidak ada, tapi air itu berarti dengan ikannya. Jadi kita punya wewenang, punya leluasa. Bahwa mancing sungai, silakan saja. Oh, tidak boleh. Yang boleh mancing di kami saja, tidak ada. Pengairan adalah milik kita semuanya. Ikannya, hasilnya milik kita semuanya. Hutan, pilkala, sama juga dengan hutan. Jadi, apakah dengan istilah secara ilegal atau dengan cara seperti apa? Istilah itu pada asalnya tidak ada. Yang pada umumnya, yang pada asalnya, sesiapapun daripada rakyat yang tinggal di negara itu punya wewenang dan juga mempunyai hak, baik untuk memanfaatkan rumput atau juga dengan tanaman-tanaman yang ditanam. Kenapa? Dengan seumpama al-asjar tidak ada sebutannya. Di gurun Sahara tidak ada pohon-pohonan sebagaimana di tempat kita. Jadi kiasan ala al-kala, sebagaimana kala rumput-rumputannya mubah, boleh, halal kepada semua orang, maka dengan pohon-pohonannya pun juga seperti itu. Jadi kalau dengan yang seumpamanya pemanfaatan terhadap hutan, pemanfaatan terhadap lautan, pemanfaatan terhadap air, pemanfaatan terhadap rumput, itu adalah hak kita bersama. Syuraka fil kala'i wal ma'i wan nari, artinya api. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Babul waqti. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabul waqaf. Ini diantara daripada muamalah maliyah atau pelepasan kepemilikan daripada seseorang. Jadi bedanya dengan akad jual beli, dengan akad sewa menyewa, itu juga pelepasan kepemilikan. Dengan kita hibahkan, dengan kita jual, dengan kita sewakan.
Kalau kita jual, berarti dengan kita berlepas daripada kepemilikannya dan menjadi hak miliknya orang yang membeli. Sementara kalau dengan al-ijarah, hak kepemilikan yang dimiliki itu adalah manfaatnya. Ya, ima dengan kita mendapatkan sesuatu, satu punya hak untuk memanfaatkan barang dan juga sekaligus jadi hak milik, dan itu dengan cara pembelian atau dengan cara warisan, dengan cara hibah. Sementara ada juga hak kepemilikan seseorang itu tidak lebih daripada kepemilikan untuk memanfaatkannya saja, tapi barang ain, benda yang digunakan tetap merupakan hak milik si pemilik. Itu seperti apa? Dalam akad sewa. Jadi dalam akad sewa kita boleh pakai, kita boleh manfaatkan, tapi kepemilikan barang tetap punya al-muajir. Al-ajir, al-mustajir hanya punya hak untuk menempatinya, mengendarainya, memakainya, menggunakannya, hak guna pakai saja. Itu yang dia miliki. Tapi ain, barang yang dimanfaatkan tetap di bawah kepemilikan si pemilik. Itu ijarah. Sementara jual beli, hak kepemilikannya milik si yang memanfaatkan, dan juga yang kedua bendanya pun juga. Jadi manfaatnya yang pertama miliknya dia, barangnya yang kedua. Jadi bukan hanya boleh untuk menempatinya, boleh untuk mengendarainya, boleh untuk memakainya, juga dalam waktu yang sama rumah itu miliknya dia, kereta itu miliknya dia, harta itu miliknya dia. Itu dengan cara akad jual beli atau dengan cara hibah atau juga dengan warisan. Yang ketiga, jadi yang pertama ada milkiyatul manfaah, yang kedua milkiyatul manfaati wal ain, yang ketiga berlepas daripada kepemilikannya secara mutlak, berlepas daripada kepemilikannya secara mutlak dan beralih kepada kepemilikan Allah Jalla wa'ala. Memang nampak aneh. Apakah mungkin dengan kita memberikan kepemilikan kepada Allah Jalla wa'ala sedangkan segala sesuatu yang milik Allah? Tidak, bukan begitu maksudnya. Artinya dengan kita melepaskan diri daripada kepemilikan barang tersebut dan melepaskan sesiapa saja. Biasanya tiap barang yang kita lepaskan ada tempatnya, terarah kemana? Ana jual kepada Anda, ana jual kepada kamu, ana hibahkan kepada Anda, ana wariskan kepada keluarga. Yang ini Anda lepaskan daripada kepemilikan Anda kepada tidak ada yang memilikinya. Itu namanya wakaf, pelepasan kepemilikan lillah, karena Allah. Jadi bukan diberikan kepada sesiapa, bertujuan untuk dikekalkan dan juga untuk diabadikan. Di saat kita berlepas daripada kepemilikan kita karena Allah, maka dengan barang tersebut itu sudah tidak ada yang memilikinya. Status barang yang seperti itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Kalau Anda berikan kepada Anda atas dasar kepemilikan yang beralih, berarti Anda masih boleh menjualnya. Atau seperti yang kedua, yang walaupun ain tidak dimilikinya, tapi dia dapat memanfaatkan dan manfaat tersebut dapat dijual, dapat disewakan kembali kepada orang lain. Tapi pada saat kepemilikan itu dilepaskan karena Allah tanpa ada hak, tanpa ada seseorang yang menyambutnya, maka status barang tersebut, tanah yang diwakafkan, rumah yang diwakafkan, asrama yang diwakafkan, bangunan yang diwakafkan, kendaraan yang diwakafkan tidak berada. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memilikinya. Sebab kepemilikan tadi itu saya tunjukkan kepada Allah, bukan kepada seseorang. Maka dengan demikian status barang akan terlepas daripada kepemilikan manusia atau kepemilikan sesiapa saja. La yuba'u wa la yuhab, tidak boleh dihibah dan juga tidak boleh dijual. Itu makna daripada wakaf. Jadi dipahami bahasa yang ini. Kalau seandainya tuan tempari itu jual barang tersebut, berarti akan menjadi hak milik si pembeli. Kalau pada waktu sebelum meninggal dihibahkan, berarti menjadi hak milik orang yang menerimanya, milik mauhub. Kalau pada saat ketika meninggal dunia, sebelum meninggal diwasiatkan, berarti menjadi hak milik orang yang diwasiati. Begitulah seterusnya. Tapi kalau pelepasan kepemilikan barang bukan dengan wasiat, bukan dengan hibah, bukan dengan ijarah, bukan juga dengan jual beli, bukan dengan warisan,
dilepaskan daripada kepemilikannya saja karena Allah, maka anak cucu keluarga sesiapapun tidak boleh mengambil alih kepemilikan tersebut sebab tidak diserahkan kepada sesiapa. Mamlukun lillah. Makanya barang-barang wakaf Quran ada cop di tengahnya wakaf lillah. Itu tidak boleh dijual. Selendangnya, kipasnya, keramiknya, batunya, batanya, ambalnya, kursinya, seterahnya, papannya, kayunya. Jadi kalau seandainya statusnya wakaf, ya sudah selama-lamanya sampai repuk, sampai hancur, dijual tidak boleh, dihibahkan pun juga tidak boleh, tidak boleh dialihkan daripada tempatnya kalau wakafnya seperti itu. Tapi kalau seandainya itu kipas kita beli dan kita tidak mewakafkannya, dibeli sama ejeki, kipasnya buruk jual saja, matnya buruk jual saja, ekornya buruk jual saja, atapnya buruk gantikan saja, tidak masalah. Tapi kalau seandainya atap itu dibeli oleh seseorang kemudian diwakafkannya, maka pihak berwenang manapun tidak mempunyai hak untuk mengalihkan status barang yang sudah diwakafkan, baik dengan cara dijual, dengan cara ditukar, dengan cara dihibahkan. Berarti barang yang sudah diwakafkan itu akan tetap seutuhnya, tidak boleh diganggu gugat, diotak-atik oleh sesiapapun sampai lusuh, sampai hancur, sampai sudah tidak dapat digunakan. Bahkan kata ulama kalau sampai lusuh, sampai hancur pun itu kita kuburkan. Papannya, ekornya, kipasnya dimanfaatkan, dijual tidak boleh. Ini ala ra'yil jumhur. Ala ra'i ulama al-Hanafiyah, barang wakaf pasti boleh dijual, tapi hasil penjualannya pun akan menjadi wakaf kembali. Nah, jadi ini penting bagaimana nanti dengan kita pada waktu kita diberikan amanah untuk menjadi pengelola masjid, diberikan amanah untuk menjadi EJK, pengurus dan yang seumpamanya, maka bagaimana dengan kita dengan barang kepunyaan masjid, dengan inventaris kepunyaan masjid seperti kipas, sound system, kemudian juga dengan peralatan perlengkapan masjid itu sendiri, kadang-kadang ada almari, ada kursi, kemudian dengan bumbungnya, kadang-kadang bumbungnya terpaksa harus diganti. Jadi kalau kita ganti dengan yang baru sebab yang ada itu sudah bocor, boleh tak kira-kira yang lusuh, yang buruk itu kita jual untuk kita berikan? Tidak boleh. Alamat habina, alamat sabi Imam Abu Hanifah dan Oman boleh, tapi hasil penjualannya itu akan menjadi wakaf kembali. Imah kita berikan yang lebih bagusan, ya imah kita gunakan untuk maslahat masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul waqfi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam qata'a anhu amaluhu illa min thalas. Menyimpang daripada tajuk topik pembicaraan yang kita bicarakan pada malam kemarin, saya teringat beberapa cerita, dan cerita ini diambil patokan dan pedoman agar dengan kita tidak berat atau tidak merasa berat untuk melepaskan sesuatu itu daripada kita, khususnya di tempat-tempat tertentu. Hujah-hujah tentang handphone, dalil-dalilnya, supaya nyaman meninggalkan handphone pada waktu kita masuk ke masjid, pada waktu kita duduk di masjid. Jadi saya ajak kembali orang itu berpikir seperti ini. Yang kemarin saya perumpamakan seperti orang pegang tangan istri ke sana kemari, mesti orang pada komplain, apa, aku juga punya istri, tapi taklah sampai ke dapur pegang tangan, makan pegang tangan, ke tandas pegang tangan, makan atau juga ke restoran pegang tangan, mandi pegang tangan, melulu tangan istri dipegang, mesti kita cemburu. Yang kedua, diriwayatkan daripada beberapa cerita, ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang berkubur dengan membawa atau meminta dan berpesan, kalau aku mati tolong dimasukkan beberapa helai rambut ke mulutku, ke lidahku. Itu adalah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di antara daripada mereka yang berkubur dengan tongkatnya atau dengan tongkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara daripada mereka yang meminta selendang Nabi di saat Nabi kita sangat-sangat memerlukannya. Sebab itu baru saja dihadiahkan selendang itu bagus.
dan Nabi kita sangat-sangat berhajat. Taunya diminta oleh salah seorang sahabat, dan semuanya tahu baginda tidak pernah mengucap, tidak pernah menolak permintaan. Di antara daripada khasiat, khususiat atau kelainan baginda Rasulullah SAW dalam hidup beliau, tidak pernah mengucapkan la, tidak pernah mengucapkan tidak, kecuali pada masa Nabi kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan. Selain daripada dalam ucapan dua kalimat syahadat, dalam isbat dan nafi, Nabi kita tidak pernah mengucapkan tidak. Diminta, dimohon, diharap, pokoknya sesiapapun yang meminta, sesiapapun yang memohon, sesiapapun yang berharap kepada beliau, mesti Nabi kita bagi. Jadi para sahabat Nabi kita pada komplain, kamu kan tahu, kamu tahu baginda tidak pernah menolak permintaan. Kenapa tegama Anda meminta selendang baginda Rasulullah SAW? Jadi kata sahabat itu menjawab, aku meminta selendang itu bukan untuk dipakai. Aku meminta selendang tersebut itu untuk menjadi kafanku nanti pada waktu aku mati. Tabarukan. Karena dengan selendang tadi itu sudah berada di atas pundak, sudah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Barakat tentunya kalau pada itu dengan kita memakai sesuatu yang pernah dipakai oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Tabarrukuhum bihi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk para sahabat Nabi dengan beliau. Yang meminum kencing ada cerita, yang meminum darah ada cerita, yang mendapatkan usapan ada cerita, yang mengumpulkan keringat peluh baginda pun juga ada cerita. Itu semuanya min ajli tabarruk. Dua, selanjutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, permintaan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Pesannya kepada anaknya, kalau nanti aku meninggal, mintakan baju yang dipakai oleh baginda itu untuk dijadikan kain kafanku. Selanjutnya, ini yang ingat-ingatnya saja. Selanjutnya, Sayyidina Abu Bakar minta dikafan dengan kain buruk, minta dikafan dengan baju pakaian. Jadi kata beliau, al-jadidu al-hayyu aula bil jadidi minal mayyit. Orang yang hidup itu lebih patut, lebih pantas memakai kain yang baru daripada orang mati. Kapankanlah bajuku ini nanti, atau jadikanlah bajuku ini sebagai kapan. Pada waktu ditanya kenapa 5, sebab dengan baju itulah aku menghadiri sembahyang berjamaah dan juga melaksanakan salat dan Jumat. Ya tabarrak bisaubihi. Jadi aku beliau meminta agar dikuburkan dengan baju yang beliau pakai pada waktu melaksanakan sembahyang 5 waktu dan juga pada waktu melaksanakan sembahyang Jumat. Masyayikh diantaranya Syekhuna dan juga saya ikut terbabit dan tidak pasti, tapi insya Allah beliau mempunyai 2 helai kain ihram yang bersambung panjang. Jadi ukuran itu bukan ukuran 120, lebih daripada 20 kena disambung. Itu dipakai sama beliau dan dimakaikan kalau pada waktu umrah Anda disuruh memakai kain itu berumrah bersama beliau. Orang-orang India Pakistan kalau pada waktu pergi ke Mekah mereka bawa kain putih dalam beberapa gulungan dibasuh dengan air Zam-Zam. Jadi kita simpulkan saja, dalam beberapa peristiwa, dalam beberapa kejadian yang seseorang yatabarrak dengan sesuatu yang pernah dipakainya, atau yatabarrak dengan sesuatu yang pernah ada di pundak, di badan orang saleh untuk dijadikan kafan atau menyertanya di dalam liang kubur. Agak-agaknya handphone tuh kalau kita mati elok tak kita berpesan supaya dimasukkan ke dalam kafan. Jadi kesimpulannya sikit aja itu saja. Siapa? Tak akan berani kita. Kenapa? Sebab dia menjadi saksi bukan hanya kepada hal-hal yang positif. Kalau dengan baju tadi itu urusan salat jamaah. Rambut di kepala baginda, selendang di pundak baginda. Kita yang sebati dengan handphone yang kita bawa ke sana kemari, kira-kira berani tak berwasiat? Tolong nanti dikuburkan handphone bersamaku. Kenapa? Sebab untuk menjadi saksi. Tak akan berani orang berbuat semacam itu. Kenapa?
Ini secara am, sebab orang itu tahu dia gunakan handphone atas hal-hal yang positif dan yang negatif. Tentu dia tidak mau kalau sampai disaksikan oleh handphone. Jadi kata handphone, aku bersaksi kau pernah mencemarkan kehormatan dan kemuliaan masjid dengan Facebook atau juga dengan peralatan komunikasimu. Aku adalah sebagai saksi dan aku adalah yang diperalat pada seketika itu. Tak berani kita membawa dia karena dia menyaksikan kita menyalahgunakannya di rumah Allah. Atau pada itu handphone bersaksi, aku bersaksi bahwasanya aku pernah merusak sembahyangnya, membuat dia tidak khusyuk dalam ibadah. Oh, tak berani. Handphone tak akan diwasiatkan untuk dibawa ke dalam kubur. Ini bahasa perumpamaan. Memang tak ada dan tak akan ada orang berwasiat agar dibawakan handphone ke dalam kafannya atau ke dalam kuburnya. Sebab penyaksian-penyaksian yang semacam tadi itu berlaku. Di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan meminta agar penyaksian perempuan tua yang dalam beberapa waktu tidak pernah mendapatkan bantuan daripada Baitul Mal menuntut haknya kepada Tuan Khalifah. Sehingga sampai memperkatakan kepada Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di saat beliau ditanya atau di saat beliau tidak mampu untuk memberikan habuan peruntukan Baitul Mal kepada wanita tadi itu dikenakan karena tidak tahu alamat. Kata perempuan tua tadi itu, kalau seandainya awak tidak membantu aku atau tidak memberikan bagianku daripada harta rampasan atau juga daripada Baitul Mal, dikenakan karena awak tidak tahu alamat rumahku. Kenapa kamu? Kalau tidak tahu alamat rumahku, kenapa kamu menjadi khalifah? Kalau kamu menjadi khalifah, kamu kena harus menyamaratakan pemberianmu kepada segenap lapisan masyarakat. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kalau kamu tidak tahu di mana alamat rumahku, kenapa kamu menerima jawatan tersebut, jawatan sebagai khalifah? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta maaf, minta ampun, minta restu, minta ridho. Sehingga dengan perempuan tadi itu restu dan ridho memaafkan dengan pampasan. Dengan sekian tebusan 25.000 dinar emas. Aku bersedia untuk memaafkan kamu atas ketaksiran Anda, atas kesalahan yang Anda lakukan. Jadi pada waktu itu belum meminta agar pelepasan tadi itu ditulis. Ini adalah ikrar daripada saya bin siapa menyatakan bahwa aku tidak akan menuntut Khalifah Umar bin Abdul Aziz atas ketaksirannya kepada atau ke atas aku, atas ketaksirannya terhadap aku. Jadi beliau berpesan agar dengan pernyataan tadi itu dimasukkan ke dalam kain kafan beliau di waktu meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Idama tangku, selamat datang. Umrah makbulah insyaallah, mudah-mudahan. Idama tabnu adama inqata anhu amaluhu ila min talas. Apabila mati ibnu Adam inqata anhu amaluhu. Ini dalil yang senantiasa selalu digunakan oleh mereka-mereka untuk menyatakan bahwasanya amalan daripada kita tidak akan sampai kepada si mati. Kebaikan ibadah yang seperti apapun tidak akan sampai kepada mereka. Kenapa? Sebab amalannya sudah terputus. Idza mata ibnu Adam qata'a anhu amaluhu. Jadi amaluhu itu yang mungqati amalnya ibnu Adam sesuai dengan fakta kenyataannya, sesuai dengan keadaannya, bagaimana dia ada berbuat. Sedangkan dia sudah tidak ada dewasa, sedangkan dia sudah meninggal dunia. Jadi makna daripada inqata'ul amal itu dikarenakan karena dia sudah tidak ada peluang atau juga keadaan sudah tidak memungkinkan untuk dia beramal selepas dia meninggal dunia. Sebab amalan itu memerlukan gerak daripada anggota dan tenaga. Gerak anggota atau juga dengan tenaga itu adalah di antara daripada perkara yang bergantung kepada kehidupan, yang bergantung kepada umur. Kalau dengan umurnya tidak ada, mau tidak mau anggota tubuh tidak akan boleh kita gerakkan. Jadi gerak atau juga pekerjaan ya bergantung kepada waktu, kesempatan dan peluang, bergantung kepada kesehatan. Kalau saat kita tidak boleh bekerja, atau paling tidak dia bergantung kepada umur.
Tidak akan mungkin ada aktiviti, kegiatan-kegiatan yang seperti apapun, tidak akan ada perbuatan apa saja yang kita lakukan tanpa bergantung kepada umur. Kedua, bergantung kepada kesehatan. Ketiga, bergantung kepada peluang dan kesempatan. Kembali, jadi ketiga-tiganya tadi itu dah lepas. Peluang sudah tak ada, kesehatan sudah tak ada, umur pun juga sudah tidak ada. Atau yang dua terakhir itu bergantung pada yang pertama. Kalau tanpa umur, segala-galanya tidak akan ada. Jadi wajar-wajar saja kalau Nabi kita bersabda, in qata amaluhu. Jadi untuk amalannya secara total, secara global, secara umum itu memang sudah terputus. Kecuali daripada tiga. Yang walaupun dia sudah meninggal dunia, itu tetap saja pahalanya mengalir akan sampai kepadanya selepas dia mati. Jadi yang ternafikan di sini adalah amalannya dia. Hadis sama sekali tidak menafikan amalannya orang lain. Memang terputus daripada amalannya karena dia sudah mati. Tapi tidak ada dalil dan tidak dapat kita buktikan bahwa saja juga itu mencakupi amalannya orang lain. Sehingga kita katakan amalan orang lain pun juga tidak akan sampai kepadanya. Amalan dia sendiri. Daripada orang lain tidak ada nas yang menyatakan seperti itu. Maka dengan demikian ala ra'il jumhur, hatta daripada ulama Hanabilah yang berpendapat seperti itu pun banyak yang akut dengan pendapat jumhur yang mengatakan hadiah amalannya kita hadiahkan itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Illa min salasin shadaqatin jariyah, ditafsirkan dengan wakaf, atau ilmin yuntafa'u bi, atau dengan pengetahuan yang bermanfaat, yang walaupun dah meninggal dunia tapi tetap dengan pahalanya akan berkelanjutan. Riwayat daripada hadis, ada satu hadis diriwayatkan itu ada 7. Ulama mengatakan al-adad itu tidak ada mafhumnya. Jadi lebih daripada 7 perkara-perkara yang akan mengalir, yang akan sampai pahalanya kepada seseorang yang walaupun selepas dia meninggal dunia, au ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu, atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yuntafa'u bihi, maksudnya yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ini diantara daripada hadis-hadis yang memotivasi hebat kepada raghbah salafun saleh. Tidak masalah habis duit, habis umur, habis tenaga, habis kekuatan demi untuk ilmu. Kenapa? Sampai ada diantara daripada mereka yang terjual rumah, buka belajari kitab Allah suwarun dah min sabri salihin gitu, safahat min sabri salihin, safahat beberapa lembaran daripada kehidupan salafun saleh, ketabahan mereka dalam dunia ibadah, dalam dunia ilmu, dalam dunia dakwah. Jadi ada diantara daripada mereka, diantara daripada cerita yang menarik yang sampai kejual papan rumah, ada yang sampai menjual bumbung rumah, ada yang sampai menjual atap rumah demi untuk melanjutkan dunia studinya, dunia dakwahnya, untuk mendapatkan ridho, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho daripada Allah. Itu yang diceritakan. Lebih daripada itu, ada diantara daripada mereka yang habis-habisan duit sampai sekian juta kalau dengan RM, terhabiskan hanya untuk ilmu. Jadi itu atas tujuan apa saja, habiskan waktunya, habiskan tenaganya, habiskan duitnya, habiskan peluang dan kesempatannya. Ya, kalau ingin lebih pasti dengan jawabannya, itulah jawabannya, au ilmin yuntafa'u bihi. Itu karya-karya mereka, karya-karya tulis mereka, yang boleh dipastikan kita sekarang ini menumpang kepada karya-karya, kepada mu'allafat yang ditulis oleh mereka. Capek memang, siapa yang mengatakan tidak capek? Jelas letih, lengoh, jaga malam, tulis, pikir, renung, susun. Yang namanya taklif pun susah. Kalau seandainya dengan kita peras kemampuan kita sendiri daripada daya ingatan dan hafalan, itu tambah problem lagi, tambah susah lagi. Taklif itu tidak lebih daripada tarkib, artinya menyusun-nyusun. Ceplak sana, sampai sini susun,
Jadi daripada ulasan ulama juga kita hanya sekedar menyusun-nyusun saja, tapi kita ada juhud, kita ada upaya. Upayanya satu, mencari bahan-bahan mentahnya, kemudian yang kedua menyusunnya, kemudian yang ketiga kita menggunakan uslub bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Itu betul-betul memeras kemampuan dan juga memeras waktu, otak dan lain sebagainya. Jadi juhud yang seperti itu untuk apa saja? Agar nanti kita ada saham, ada andil, atau kita ada kebaikan yang terus menerus pahalanya mengalir ke dalam dokumen kita. Ilmin yuntafa'u bihi. Jadi tidak apa-apa, tapi aku mampu untuk memperdekatkan yang jauh. Anda sudah tidak perlu mengaji dengan guru yang itu, sebab aku sudah sambungkan sanadmu dengan beliau. Anda tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh, sebab ilmu yang ada di timur dan di barat sudah aku kumpulkan dalam bentuk mu'allaf atau taklid. Anda tidak perlu melakukan pengorbanan untuk menghabiskan waktu, duit, harta dan lain sebagainya, sebab yang Anda targetkan itu untuk mendapatkan riwayat daripada para ulama. Semuanya sudah saya datangi, sudah saya temui riwayat daripada guru. Qala haddatsana fulanun qala haddatsana fulan an fulanin, haun, pindah lagi sanadnya daripada sanad kepada sanad, hadis yang sama, tapi ternyata dari hadis yang sama tadi itu dipelajari daripada puluhan orang guru. Banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu, bahkan ulama-ulama kita sekarang bukan hanya sekedar menghatamkan kitab Sahih Bukhari daripada seorang alim, tapi juga ada jalurnya melalui ulama-ulama yang lain, bukan secara ijazah tapi secara talaqi. Banyak. Di samping memang ada peluang dan kesempatan untuk seperti itu, rasanya kita juga punya peluang. Yang paling tidak mukhtasarat, jangan tidak dibaca secara talaqi. Tidak cukup kalau hanya secara ijazah saja. Kalau secara ijazah itu caranya orang malas sebenarnya, yang dengan siapapun boleh dapat. Kita kirim surat, kita diijazahin, selesai. Ya, hanya sekedar untuk menyambung tabarukan saja, ijazah itu ditabaruk, tapi bukan untuk ditalaki, bukan untuk kita dapatkan secara riwayat. Jadi jalur yang menyambung kita kepada para masyayikh itu kebanyakannya melalui ijazah. Ajastuka, semenit saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Ucapan aku ijazahkan kamu kitab Sahih Bukhari, dah selesai. Itu saja. Tapi kalau talaki, itu yang berbulan-bulan, yang bertahun-tahun. Jadi seakan-akan daripada mereka untuk keperluan yang semacam itu udah aku ambil alih, aku yang mewakili kalian. Kalian tinggal menghadam dan mempelajarinya saja lagi. Misalnya seperti hadis yang kita baca sekarang ini dari Pak Imam Ibnu Hajar, sampai bergelar Amirul Mukminin bil hadis. Itu boleh dikatakan, tidak dikatakan alim, kecuali kalau pada saat bukan hanya sekedar berguru dengan man huwa a'la minhu kepada orang-orang yang lebih alim, yang lebih tinggi daripadanya, justru juga berguru dengan akran dan juga berguru dengan orang yang aqalla sya'nan minhu, berguru dengan seseorang yang lebih bawah levelnya daripada dia. Qala, itu tujuan belajar ke sana kemari untuk mendapatkan jalur yang bersambung selepas kita mati, senantiasa hubungan atau kebaikan pahala mengalir ke dalam dokumennya. Yang ketiga, dan ini berat. Yang berat, yang pertama, sedekah jariyah itu bergantung kepada duit, bergantung kepada kemampuan. Apa yang nak diwakafkan untuk keperluan sehari-hari pun ternyata masih belum cukup. Yang ketiga, awaladin salihin, untuk melahirkan anak yang saleh dan salehah itu susah, memerlukan waktu yang panjang. Kalau bagi nama saleh bin salihin tidak ada masalah. Satu salehah, salihatun, salihata ini nama anak pertama Salah, yang kedua Salihin, yang ketiga Salahuddin, kemudian yang keempat Islah. Apa? Tak ada masalah. Boleh saja kita bagi nama anak macam itu. Saleh, Salihin, Salahuddin, Islah. Ada lagi yang kelima? Musleh. Pak Musleh. 5. Oke. Perempuan Salehah, Salihat, Sulaiha. Itu Muslehah. Itu untuk nama perempuan. Boleh.
Jadi tidak mustahil seseorang itu silsilah nasab keturunannya Saleh bin Haji Salihin bin Haji Muslihuddin bin Haji Salahuddin. Semuanya salah seperti itu. Tapi untuk mensalahkan dia sampai menjadi orang yang saleh itu prosesnya panjang. Karena dididik, hantar sekolah, dididik, diajari, diperhatikan, dibimbing, hantar ke pondok, suruh menghafal. Jadi kata anak, papa nih paksakan aku untuk menghafal, papa pun tak hafal sebenarnya. Suruh aku rajin, papa pun tak rajin. Nah itu kalau kita dihujat begitu memang sudah tak ada alasan. Nah, bapak kan sibuk kan, bapak sibuk, mak sibuk, banyak urusan, banyak keperluan. Nah, tapi bapak dulu, papa, mama pada masa belajar papa pintar dah. Papa pintar dah. Papa bukan setakat pintar saja, jenius. Gitu. So kita ada anak-anak sekarang pandai. Kadang-kadang buat pertanyaan kita tak boleh jawab. Kalau kita jawab tuh kena kita. Dan kadang-kadang dia tanyakan yang semacam itu, yang tujuannya tidak lebih daripada untuk dijadikan sebagai alasan. Kalau pada waktu dia tak boleh, tak mampu, tak berhasil. Katanya agak-agaknya, papa masa kecil senang main tak bapak? Bapak, memang kan tak boleh jawab kita. Sebab kita juga macam dia. Pusing sana, pusing sini. Ibarat orang Banjar, ikan ni bakar rasbin kayak gasing. Gasing tahu, gasing yang buta pusing. Main aja, pusing sana, pusing. Tak kecukupan waktu. Kalau mak anak bilang sama anak pada masa kanak-kanak, udah, kasih tongkat aja ke matahari itu. Tongkati matahari itu. Nah, tongkat. Maksudnya supaya jangan sampai matahari itu terbenam. Tak kecukupan waktu sampai sejam pun kadang-kadang belum balik lagi. Itu tanda masa depan orang itu akan cerah. Masa kanak-kanaknya nakal. Jadi begitulah lebih kurangnya. Itu ada hubungannya dengan ucapan Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad. Pada saat melihat anak seperti gasing, anak seseorang tuh pusing sana, pusing sini, terjang sana, terjang sini. Jadi kata beliau, tidak apa-apa kalau dia lasak dan nakal pada masa kanak-kanaknya. Yang penting jangan sampai dia macam itu nanti setelah dewasa. Kita tak nak kalau pada tu dewasa, kadang-kadang anak tu memberontak pada tu kita halang. Jangan semuanya la. Nanti memberontaknya pada tu dewasa. Dia merasa mungkin bahasa kita terkungkung lah. Pada masa kecilnya tidak diberi peluang untuk dia bermain. Dia tidak mampu atau tidak diberikan kebebasan untuk dia kesana dan kemari. Ya kebebasan yang terkawal. Permainan yang terkawal, bukan dilepaskan secara mutlak. Nah jadi dikenakan karena dia masa terkungkung pada masa kanak-kanaknya, tidak dapat menikmati kebebasan sebagai seorang anak. Maka pada masa dewasanya dia memberontak, ingin bebas daripada segala-galanya. Itu yang lebih parah, wal-iyadu billah. Jadi bahasa sana untuk mencetak anak yang saleh itu susah. Tapi ada juga diantara daripada hamba-hamba Allah, Masya Allah, tabarakallah, orang tuanya alim, anaknya pun juga alim. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Misalkan seperti Imam Tajuddin As-Subki dengan Imam Taqiyuddin. Kedua-duanya putra, bapak dengan anak. Al-Imam Tajuddin, putra beliau Imam Taqiyuddin atau sebaliknya. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi Ahmad dengan Muhammad. Antara orang tua dengan anak, kedua-duanya alim besar. Begitu juga mungkin diantara daripada silsilah keturunan masyayikh yang muasir dengan kita, yang walaupun kita tidak sempat bertalaki, Syekhuna Syekh Usman Zain Al-Yamani, ilmu beliau turun kepada Syekh Muhammad, atau juga dengan Supama Syed Muhammad, itu silsilahnya sampai dikatakan beliau itu daripada ahli baituhu baitul ilm, daripada keluarga ahli ilmu, daripada Said Al-Abbas kepada Said Alawi kepada Said Muhammad kepada Said Ahmad yang sekarang ini. Keempat keturunan itu semuanya ulama. Allah, kalau kita ke semuanya ngantuk, daripada keturunan ngantuk.
Qala awaladin salihin yad'u lahu. Kata ulama, kalau anak yang saleh itu tidak mendoakan pun cukup dengan kesalahannya saja, itu sudah jadi manfaat, sudah bermanfaat, sudah jadi kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Jadi kalau dia tidak mendoakan, cukup dia dapat untuk mengawal dirinya, disiplin, mengawal diri, badannya bagus, kehidupannya bagus, menjadi orang yang saleh saja. Dengan tidak mendoakan kita pun kita sudah dapat. Asaba Umaru radhiyallahu ta'ala anhu ardan bi Khaybar. Sayyidina Umar mendapatkan bagian daripada tanah Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu biha yastashiruhu. Sayyidina Umar datang minta pandangan, minta nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanah tadi itu. Faqala ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar. Aku mendapatkan tanah Khaybar, lam usib malan qad wa ampasu indi minhu. Kriteria tanah tadi itu, aku tidak pernah dapat tanah yang paling bernilai dan yang paling nafis, yang paling berharga di sisiku daripadanya. Nah, kita itu kadang-kadang hadiah juga, tapi yang sudah tak pakai, udah lusuh, udah baru dihadiahkan. Coba kalau pada tuh baru beli, belum berani lagi, masih sayang. Kita pakai dulu. Jadi kalau baju-baju kita hadiahkan pun baju yang sudah tak kepakai. Atau kalau kita menghadiahkan sesuatu, kita tengok dulu, pilih. Hatta kalau yang baru pun kita hadiahkan, kita pilih yang cantik-cantik, kita pakai untuk kita. Yang kurang cantik itu kita hadiahkan. Nah, kita masih belum mampu untuk menghadiahkan yang paling cantik atau yang paling baik, yang paling berkualitas. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina siapa lagi? Talha, Sayyidina Talha, dan juga sahabat-sahabat Nabi kita lainnya sudah mampu beramal untuk menginfakkan yang paling mereka sukai. Sayyidina Abu Talha itu dengan tanah kebun Bayroha, tidak ada kebun, dan yang paling istimewa lagi, Nabi kita senantiasa datang ke kebun itu, santai Nabi kita, karena di sana ada air tawar, kemudian dengan kebunnya, dengan buah-buahannya, Nabi kita kadang-kadang daripada masjid singgah di situ. Dan Abu Talha juga beliau menceritakan tidak ada tanah, tidak ada kebun yang paling berharga daripada itu. Ini daripada Sayyidina Abu Talha. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar itu banyak cerita. Ternyata orang tua beliau pun juga pernah seperti itu. Sayyidina Umar menceritakan, tidak ada tanah yang lebih ampas, yang lebih berharga di sisiku daripadanya. Faqala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fatasaddaqa biha Umaru. Kalau Anda mau habbasta aslaha, Anda wakafkan aslaha, asal tanah itu, wa tasaddaqta biha, dan kau sedekahkan hasilnya. Habbasta biha aslaha, asal tanah, tapi hasilnya Anda sedekahkan. Begitulah status wakaf. Jadi status wakaf yang kita wakafkan itu apa? Kalau yang kita wakafkan itu tanah, maka dengan hasil penggarapannya itu nanti akan diberikan kepada pihak yang kita tentukan. Ada istilah wakif, ada istilah mauquf. Kemudian wakif mauquf, wakif yang berwakaf, mauquf yang diwakafkan. Kemana hala tuju wakaf kita tadi itu? Pemanfaatannya akan dimanfaatkan, akan diterima oleh siapa? Ada mauquf alaihi atau mauquf lahu. Maka orang itulah yang akan memanfaatkan. Nazir wakaf tidak lebih daripada sekedar untuk mengawasi dan juga mengatur agar dengan barang yang dimanfaatkan, barang yang diwakafkan, manfaatnya sampai kepada al-mauquf alaihi. Qala in syi'ta habasta aslaha, berarti diwakafkan dan kau sedekahkan hasilnya. Qala fatasaddaqa biha Umaru. Ini betul-betul luar biasa. Kenapa? Dari sudut mana keluar biasaannya? Dari sudut itu adalah merupakan ampasu syai'in indi. Ma asabtu ardan wa ampasu indi minhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Umaru fatasaddaqa bi Umaru radhiyallahu ta'ala annahu la yuba'u asluha, karena sudah diwakafkan. Wala yuras, tidak boleh dijual, tidak boleh diwaris. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Fatasaddaqa bi Umaru fil fuqara wa fil qurba, diberikan kepada hasilnya kepada fakir miskin, kepada karib kerabat, fil riqab, untuk pembebasan hamba-hamba saya, dan juga di jalan Allah untuk orang bermusafir, wadhaif, para tetamu. La junah ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, tidak mengapa alaman waliyaha itu bahasa sekarang disebut dengan nazir wakaf. Tidak mengapa dengan pengasuh wakaf tadi itu, dengan yang mengelola dan juga yang menjagakannya, itu untuk memakan daripada hasilnya secara wajar. Ini sembelih korban karena dapat amanah nyembelih korban, yang disedekahkan 2 pupuk kakinya saja. Yang selebihnya semuanya masuk dalam kulkas, masuk dalam peti es. Habis sepanjang tahun makan daging korban, masya Allah, tabarakallah. Haji daging simpanan. Sebab daging korban awet, boleh disimpan sampai 1, 2, 3 tahun. Nah, yang seperti itu yang berlaku di Malaysia itu adalah daging korban yang disimpan dalam peti es oleh Pondok Tahfiz Turki Sulaimania. Jadi pada masa saya singgah di Tawau, di pada waktu itu mereka ceritakan di antara daripada daripada keperluan atau di antara daripada kelainan mereka dengan pondok-pondok yang lain, yang dengan mereka mengumpulkan daging-daging korban, disimpan dalam jangka panjang untuk dimakankan pada tiap minggu kepada pelajar mereka. Tak ada masalah, sebab itu bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kita masalahkan tadi itu, kita dapat 1 ekor kambing korban. Ini saya tolong disembelihkan. Saya sembelihkan, saya hadiahkan sedikit dalam 1, 2, 3 kilo. Selebihnya kita simpan dalam peti es. Jika kita boleh makan daging kambing tiap bulan atau tiap minggu. Sekejap keluar kambing lagi, nanti kambing lagi. Dari mana itu? Punya kanabing, bukan kambing saja, kanabing. Jamak kambing, kambingan ni kambinguna. Kambingaton, kambingatani, kambingaton. Itu korban semuanya. Tak boleh seperti itu. Ya, secara hukum memang sudah terpenuhi, tapi dengan kita mengambil hak orang yang lebih berhak. Qala fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillahi wa ibni sabili wa dhaif la junah ala man waliya ayyakula minha bil ma'ruf. Dan ini perkataan daripada Sayyidina Umar sendiri. Ini anzaltu nafsi min mali baitil mal kamanzili waliyil yatim. Aku memposisikan diriku dalam masalah, aku menempatkan diriku terhadap harta baitul mal. Ini anzaltu nafsi min mali baitil mal, aku menempatkan dan memposisikan diriku terhadap baitul mal seperti waliyil yatim, seperti orang yang membela dan mengkafalah anak yatim. Di dalam Al-Quran dinyatakan orang yang membelanya itu dibenarkan dan diberikan wewenang untuk memakan secara ma'ruf. Apa kata beliau? In ihtajtu, kalau pada waktu aku berhajat akan aku ambil. Wa in istaghnaitu, aku akan bayar kembali. Itu prinsip daripada Sayyidina Umar. Aku memposisikan diriku terhadap mal baitul mal seperti orang yang mengasuh anak yatim, seperti orang yang membela anak yatim. Kalau aku kaya raya, kalau aku berhajat, aku akan menggunakannya atau memanfaatkannya. Dan bila mana aku jadi kaya raya, aku akan membayarnya, akan dibayar kembali. Apabila aku kaya raya, apabila aku ada penghasilan, aku akan membayarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasaddaq biasnya la yuba'u wa la yuhab walakin yunfaqu thamaruhu. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqati al-hadis wa fihi fa'amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa ajadahu fi sabilillah. Sementara dengan Sayyidina Khalid, ini didikan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara daripada pelajaran yang patut kita ambil, ilmu itu bukan dengan gedungnya, bukan dengan apartemennya,
bukan juga dengan lokal-lokal tempat belajarnya, bukan dengan fusul yang serba megah dan bagus. Jadi kalau kita ingin lebih pasti, didikan pertama orang-orang yang dididik oleh Sayyiduna Rasulullah SAW, al-mutakharrijina ala yadaihi, mereka-mereka yang menamatkan pengajiannya daripada Sayyiduna Rasulullah SAW, apakah dengan nilai Masjid Nabawinya sampai sekian juta, asramanya seperti apa, bangunannya seperti apa, ataupun juga dengan makan seperti apa, serba tidak ada, serba tidak lengkap. Jadi kalau kita memperhatikan generasi yang pertama, ada tak kira-kira yang keyakinannya seperti Sayyidina Abu Bakar? Ada tak kira-kira yang ketegasannya seperti Sayyidina Umar? Ada tak kira-kira yang haya, rasa sopan santun dan malunya seperti Sayyidina Utsman? Ada tak yang kepakarannya dalam bidang halal dan haram seumpama Sayyidina Mu'adz ibn Jabal? Pastikan itu tidak akan terulang. Ternyata generasi yang pertama tadi itu dididik oleh baginda Nabi tanpa dengan fasiliti, tanpa dengan fasilitas yang menunjang seperti di zaman kita sekarang. Jadi ilmu bukan bergantung kepada tempat, bukan bergantung kepada lokasi, bukan bergantung kepada fasilitas. Ilmu itu bergantung kepada ketulusan kita pada waktu belajar dan ketulusan orang yang mengajar. Riwin dikatakan itu bermula daripada guru dan murid di bawah pokok pengajian mereka. Sekarang sudah berkembang pengajian hadis yang boleh menamatkan kutubus sittah dalam jangka 1 tahun di Riwin, di Pakistan. Asalnya seperti apa? Tidak ada bangunan. Sebagaimana seperti di tempat-tempat kita. Kita kadang-kadang yang kita pikirkan itu bangunannya dulu. Bangunannya bangun, tapi pengajiannya tidak bangun. Maka antum juga seperti itu nanti kalau pada waktu kita kembali ke kampung. Jangan terlalu dipikirkan, tapi dipikirkan juga bukan berarti tidak dipikirkan langsung. Jadi yang penting kita buat permulaan dulu. Permulaan fasilitas yang ada, guna surau, guna masjid, guna rumah, ada, alhamdulillah. Di kampung tidak ada sebarang fasilitas. Fasilitas yang menunjang untuk pengajian itu tidak ada. Tidak ada, tidak lebih daripada hanya setakat surau dengan masjid. Ya sudah kita gunakan surau dengan masjid. Simbang, bagaimana dengan guru? Rumah guru macam mana? Karena disewakan. Sewa dari mana duitnya? Ya udah, juga tiap masjid ada bilik di belakang. Manfaatkan bilik itu untuk 2 orang guru yang mengajar di surau kita, itu juga di masjid kita, Bang Taufik. Jadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jangan sampai terhalang gara-gara karena dengan fasilitas yang tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillahi muttafaqun alaihi. Babu al-hibati, masih ada setengah jam. Kalau ada lagi yang 4 jam mata, saya teruskan sampai jam 10. Saya pun ngantuk juga sebenarnya. Jadi saya terpikir mau istirahat dulu. Babul hibati, pertama hibah. Hibah, sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan balasan daripada orang yang diberi. Ada istilah hibah, ada istilah hadiah. Hibah satu pemberian secara mutlak, tapi kalau hadiah pemberian yang diberikan dan diantarkan kepada orang yang menerima. Jadi ada tujuan untuk ikram. Pemberian yang kita berikan dengan diberikan kepadanya. Itu hibah, itu hadiah. Hadiah sesuatu yang kita kirim. Jadi misalnya satu bungkusan, satu bingkisan, atau juga kain, sarung, baju, jubah, selendang, kita kirimkan melalui seseorang untuk diberikan kepada orang berkenan. Itu namanya hadiah. Tapi kalau kita berikan secara langsung dan tidak ada kepentingan apa-apa dibalik daripada pemberian yang kita berikan, itu namanya hibah. Wal umroh, ini untuk Anda seumur hidup. Untuk Anda seumur hidupmu. Selepas itu akan beralih kepada orang yang kita tentukan. Ini rumah untuk Anda seumur hidup, dan berikutnya kepada anak cucu dan ahli warismu. Kemudian berikutnya untuk pondok pesantren, akan beralih pada pondok pesantren setelah dia meninggal dunia. Al-umrah, ar-ruqbah, pemberian ini aku bagikan kepada Anda sepanjang Anda hidup, yang kalau seandainya Anda mati akan kembali kepada aku. Jadi masing-masing tunggu menunggu. Ini akan aku gunakan sepanjang aku hidup, yang selepasnya baru akan beralih kepada kamu. Ruqbah. Apa bedanya dengan umrah? Kalau umrah pemberian seumur hidup. Kalau itu seumur hidup juga sebenarnya. Tapi kalau umrah
tidak mutlak akan kembali kepada kita, akan kembali kepada orang yang kita tentukan. Rukba akan kembali kepada yang menghibahkannya. Aku hadiahkan rumahku ini kepada Anda, motorku ini kepada kamu sepanjang Anda hidup, dan selepas Anda mati akan kembali kepada saya. Jadi peruntukannya hanya untuk sepanjang umur. Kalau umrah seumur hidupmu, tapi selepasnya akan dialihkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahaltahu mithla hadha? Faqala la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'ahu. Wa fi lawdin fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala afa'alta hadha biwaladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Faraja'a abi faraddatil kasadaqati. Muttafaqun alaih. Allah faraddatil kasadaqata. Qala an Nu'man bin Bashir, daripada Sayyidina Nu'man, daripada Bashir orang tua beliau, ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, anna abahu Bashir membawa Nu'man menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seraya memberitahukan kepada baginda bahwasanya aku telah memberikan suatu pemberian kepada anakku ini. Qala ini nahaltu ibni hadza ghulaman kana li, aku telah memberikan sesuatu kepada anakku ini, bertujuan datang ke sana, bertujuan menjumpai baginda Nabi untuk mendapatkan penyaksian atau untuk disaksikan oleh beliau. Bagus. Nabi kita sebelum memposisikan diri beliau sebagai saksi atas pemberian yang diberikan, beliau bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulla waladik nahaltahu mithla hadza? Apakah semua putra putri kamu kau berikan seperti pemberian yang kau berikan ini? Apakah semuanya dapat? Kita belikan kereta, motor. Nah, Syekh ini untuk anak saya ini, masya Allah tabarakallah, ini anak saya sudah sekolah di Pondok Tahfiz, di Repe, Rangganu, Kuala Nerang. Anak saya ini sudah sekolah, sudah berumur 17 tahun. Dan sebagai tanda kasih sayang saya kepada dia, saya belikan dia satu buah motor untuk keperluan dia mengaji di sini. Jadi kita tanyakan, aku auladik nahal tahu? Apakah semua anak-anak sampean, anak-anak kamu kau belikan motor buat mereka? Adalah bahasa kita pun seperti bahasa yang dibahasakan oleh Sayyidina Bashir juga. Kita bagi sesuatu kepada anak, kalau anak kita tuh bakti dan taat kepada kita, anak yang hongang, bahasa orang Banjar, yang nakal, kita tidak bakalan bagi kemudahan yang seperti itu. Kalau dia minta pun lamban dulu. Yang pandai saja, yang cergas, yang pandai, yang banyak bantu-bantu kita, yang bakti dan taat setia kepada kita, rasa-rasanya semuanya seperti itu. Nabi kita tidak berkenan cara kita seperti itu. Nabi kita maunya bagaimana? Karena kita mendambakan semuanya itu taat, bakti, setia dengan kita, maka pada hari Lebaran nanti, bila kita nak berbelanja, kalau pengajian saban hari, pengajian. Nak belanja beli baju raya lah. Muslimah sudah beli kah? Online lah, online. Nanti diantarkan ke sini. Baju raya, bagi kasur raya. Kita kalau tak beli baju raya. Jadi sebenarnya itu pertanyaan agak pelik sedikit. Pertanyaan di radio, juga bagaimana kira-kira mereka yang mengatakan, kan kita sudah sibuk untuk buat kue raya, serunding, ketupat, lemang, pasang langsir itu langsir, goding sana, goding sini. Jadi saya jawab dengan bahasa rasional saja. Jadi kayaknya karena terlampau sibuk untuk persiapan menyambut hari raya, maka sudah tak ada lagi untuk pergi ke masjid. Tak ada lagi untuk sembahyang tarawih, untuk berjamaah dan lain sebagainya. Allah kulihat, tapi kita perbandingan saja. Agak-agaknya kalau pada waktu dengan kita nak buang air besar misalnya, atau nak ke tandas.
Apakah waktu untuk kita buang air besar itu kita gunakan untuk pasang langsir? Atau juga untuk kita masak? Enggak ada kan? Nah, kita kan ada. Jadi berarti kita ada waktunya. Bagaimana kita tidak boleh menyita waktu buang air besar tadi itu kepada urusan-urusan yang lain. Itu kebetulan mana boleh, Syekh. Waktu masa kita kena masalah, takkan dengan kita gunakan untuk keperluan yang lain. Waktu kita nak buang air besar, kita kena jadwalkan waktunya. Kalau memang sudah sakit perut, kita mau tidak mau masuk tandas. Wih, kenapa itu tidak dipakai, tidak digunakan untuk kita buat masakan saja, atau untuk kita buat kue? Tahu resikonya kalau kita buat kue, teberalah kita. Jadi berarti kita masih ada waktu. Kalau begitu, pandai-pandailah mengejas waktu pada sepanjang 10 hari terakhir. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, bahasa sederhana. Saya tidak tahu, mungkin ada yang tahu, Nanti final Piala Eropa bila? 1 Syawal, hari raya. Tapi tak tahu siapa dengan siapa kan? Belum tahu lagi. Khair? Apa yang khair? Coba renung sejenak. Yang pada hari terakhir itu untuk memastikan siapa juara pertama, siapa yang akan mengangkat Piala Dunia, itu bukan hanya sekedar penonton penggemar bola sepak saja. Sampai kepada sultan, presiden, wakil presiden, menteri, kementerian pun juga ikut hadir. Kalau tuanku turun, mesti semua orang istana akan turun. Kalau Perdana Menteri turun, mesti kabinet pun juga akan turun menyaksikannya. Kenapa? Karena itu yang terakhir. Begitu juga halnya yang kalau pada itu ada acara pesta apa, ada pameran apa. Jadi kita mungkin santai-santai dulu pada hari-hari pertama. Tapi untuk hari terakhir pasti kita akan pergi. Pameran buku kah, pameran kereta kah, pameran barang industri atau apa saja, mesti kita akan hadir. Musabaqah tilawatul Quran pun juga seperti itu. Banyak orang hadir pada hari yang terakhir. Nah, kenapa kita tidak gunakan bahasa yang sama untuk 10 hari yang terakhir? Hari-hari pertama kita rajin, Masya Allah, tarawih, bayang. Masuk 10 hari yang terakhir, atau sudah masuk penggal yang kedua, sudah mulai pudar, sudah tak ke masjid, sudah tak ikut tarawihan, sudah tertinggalkan semuanya. Kenapa? Sebab mungkin kena merasa banyak, juga kena sudah merasa cukup dengan amalan-amalan yang kita laksanakan sebelumnya. Jadi dengan falsafah kita tadi itu, justru kalau ada pameran kita atau kalau ada acara pesta, mesti dengan kita akan datang lebih selesanya, karena lebih ramai itu pada penghujungnya. Musabaqah pada penghujungnya, bola sepak pun juga pada penghujungnya. Tidak apa-apalah kalau dengan kita tidak pergi pada hari-hari yang pertama, tapi hari penutupnya jangan. Itu hari penutup. Kenapa? Yang pada saat ketika Allah kondisikan segala-galanya, tempat, waktu, peluang bulan, 10 hari yang terakhir, al-ashrul awakhir, sudah terperuntukkan dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, kebebasan diri daripada api neraka. Kalau dengan bahasa didandan, disolik, didandan, dirias, dihias dengan segala keperluan yang menghiasnya. Tapi ternyata setelah dibuat pelamen tadi itu cantik betul, tapi rupa-rupanya pengantin tak mau bersanding di situ. Pelik juga. Yang dengan kita sudah buat tempat, insya Allah kawan-kawan dijemput. Jadi dengan kita pun, karena kita ada jemputan makan bersama, maka dengan orang berkenan tadi itu, katakan saja sultan kah, raja kah, presiden kah, siapa saja. Jadi lahan yang ukuran luasnya tidak kurang daripada dalam 100 meter persegi, itu hanya untuk makanan. Semua jenis makanan tersediakan dan terhidangkan di situ. Dijadwalkan harinya untuk kita datang menikmati dan memakannya. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda sudah bertungkus lumus, keluar duit, keluar tenaga, peras keringat, banting tulang untuk menyiapkan tempat acara makan bersama pada hari apa? Ternyata pada hari tersebut ramai orang yang tidak datang. Kecewa betul kita. Mungkin kita menyumpah-nyumpah kepada warga masyarakat.
Dikasih makan tanak, sialan kalian semua. Saya katakan sialan. Begitulah lebih kurangnya perumpamaannya. Tersediakan 10 hari terakhir untuk kita untuk dapatkan rahmah, maghfirah, keampunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan kita tidak berkunjung hadir untuk memakmurkan malam harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu dah khusyuknya. Benar khusyuk. Supaya jangan mengantuk. Mata tuh tengok atas, tengok bawah, jangan tengok gitu terus-terusan. Kalau tengok ke bawah terus-terusan nanti ngantuk. Oh, tengok bawah aja. Qala aku lawaladika nahata hu mislahada, faqala la, tidak. Nabi kita bersabda, farji'hu, ambil kembali. Diirtija, ambil kembali pemberianmu itu. Tidak bijak kalau cuma hanya Anda memberikan salah satunya saja. Wa fi lafdhin fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yushidahu ala sadaqati. Itu perlu penyaksian, itu perlu ada hitam di atas putih. Sebab nanti yang walaupun kita percaya, tapi kedepannya kita tidak tahu dengan anak cucu. Kadang-kadang kita secara pribadi, apa yang kita curigakan dengan dia juga tidak ada curiga apa-apanya dengan kita, adalah haji. Jadi kalau anak-anak berapapun anak bagi. Kalau memang haji minat dengan rumah saya jual. 200, ambillah 200. Kita jual rumah ke 200. Tapi tidak ada transaksi yang terbukti. Hanya ijab kabul antara orang tua dengan orang tua. Khair-khair saja pada saat ketika itu. Khair-khair juga dengan anak-anak yang mengetahui. Tapi setelah sampai kepada cucu, mana buktinya? Seingat saya rumah itu punya kakekku. Atau punya tuanku, punya orang tua saya. Bagaimana boleh teralih kepada Anda? Itu kan dibeli sama orang tua saya. Kapan dibelinya? Mana buktinya? Diutak-atik, digugat oleh cucu atau juga oleh anak, sehingga berlaku pertengkaran, persengketaan antara mereka. Antara orang tua tidak ada masalah, sebab karena saling percaya mempercayai. Jadi itu perlunya, dan itu diantara daripada tujuannya Sayyidina Bashir tadi itu datang berjumpai baginda Rasulullah SAW untuk mempersaksikan sedekah beliau kepadaku. Faqala afa'alta hadza biwaladika kullim, apakah kamu melakukan semuanya itu dengan putra-putra Anda? Jangankan dengan sedekah, Nabi kita suruh kita bijak juga dalam masalah mencium anak. Anda jadi berapa orang? 3. Cium ketiga-tiganya, mak yang keempat. Cium. Jangan maknya nunggu giliran tapi tak kebagian. Pelik ditunggu dah. Ya Allah, abang dia tak bijak. Macam tu. Tu dalam urusan qoblah juga kita ditutup untuk kita menyamaratakan. Sebab kadang-kadang anak perhatikan anak-anak, pada waktu kita cium adik dia, yang sebesar Mohsin tu pun senang kalau dicium. Tapi kamu jangan cium dia. Anak tak izinkan kamu cium dia. Sebab mungkin berbau hanyir, bau apa-apalah. Jadi kalau kita cium Mujib atau juga siapa yang kecil lupa lagi namanya. Yahudin, bukan lupa, jadi perlu konsentrasi sedikit. Jadi kalau kita cium tuh ya, abangnya tengok, nampak abang juga pengen dilayan juga. Misalnya kadang-kadang anak angkat yang kecil masa di masjid itu duduk. Jadi yang satu ya kadang-kadang dia tidak berani, mungkin anak ini dianggap garang atau seperti apa. Dia tidak berani duduk. Jib, apa? Duduk nih, berani, mau dia duduk. Berarti dia juga mau dilayan seperti itu. Jadi bukan yang adiknya saja, adiknya sudah duduk, kita tarik, kita dudukkan di asuhan kita. Tapi duduk di tengah, kanan, kiri masih kosong. Kita tak persilakan, dia pun diam. Tapi dalam hatinya tuh nampak teringin. Buktinya mana? Buktinya kita persilakan. Yuk, duduk aja. Nah, sini, duduk. Kedua-duanya naik. Atta duduk di sini, Mujib duduk di sini.
Seperti itu ceritanya. Jadi kalau nanti punya anak, maka bukan setakat sekedar belikan baju, kasut, pakaian untuk mereka, tapi dalam bab mencium mereka pun dicium semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaqulul habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza bi waladika kullihim? Apakah Anda kerjakan yang semacam itu kepada putra-putra Anda semuanya? Qala la. Qala taqullah. Bertakwalah dan takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu, dan bersikap adillah kamu dengan putra-putri kamu. Para ja'ati, para datil kasadaka, orang tua saya kembali dan beliau ambil balik sedekah itu. Dari sini ulama berpendapat sedekah daripada usul kepada puruk itu boleh diambil kembali dan tidak termasuk dalam kriteria hadis masalul aidi ala sadaqatihi masalul qalbi ya'udu ila qai'ih. Perumpamaan orang yang mengambil balik sedekah pemberiannya itu seperti anjing yang menjilat dengan muntahnya. Itu tidak berlaku atas pemberian orang tua kepada anak. Boleh-boleh saja orang tua memberikan sesuatu kepada anak, 3 hari diberikan, diambil kembali. Assalamualaikum. Halo. Bahasa Banjar aluh, galuh. Galuh itu untuk sebutan anak darah. Kalau untuk laki-laki utuh. Halo. Anita. Ya papa. Ya ma. Anita, tolong mak nak ambil balik barang kemasan yang mak bagi pada masa awak nikah tempoh hari. Kan pada bagikan ke aku. Ya mana ambil balik lah. Mak perlu uang. Mak nak jual. Mak tak boleh tu. Tak boleh. Anak ni anak pondok pesantren. Rasul bersabda dalam sebuah hadis. Mak bagi sesuatu kepada anak, mak masih boleh ambil pemberian itu. Yang tidak boleh kita dengan kawan kita, dengan orang lain. Jadi supaya orang tua itu tak punya wewenang. Kalau kita dapat sesuatu dari para orang tua, cepat-cepat dialihkan benda itu. Jadi misalnya dapat rumah kah, dapat kereta ke motor, cepat-cepat jual rumahnya. Pas kita jual nanti kita belikan kembali. Yang walaupun kita beli kembali rumah yang sama. Jadi misalnya seperti apa? Kan kita senang saja, kita boleh bantu. Bang, Assalamualaikum, cepat ke rumah. Ayah nanti kayaknya ada kelihatan tuh kalau kata remaja gelagat. Kalau lihat keadaan tuh kayaknya mau ambil balik motor yang dibelikan untuk anak. Motor tuh dibelikan untuk kita, bukan untuk sesiapa, untuk kita. Harganya cukup lumayan mahal. Tapi kedengaran berita angin, surat layang, ayah nak ambil balik motor itu. Sebab kena tengok kita kurang apa begitu. Kita cepat-cepat panggil kawan. Wan, anak jual motor nikah anta. Boleh. Dan kalau ya yang harga yang berpatutan, oke. Dan anak jual ke anta, nanti anda beli kembali. Anda bagi kamu untuk RM5. Nah, saya jual motornya harga 10.000, tapi anak akan ambil balik sama anta dengan harga 10.000, RM5. RM5 keuntungannya mau. Apa? Jualan motor untungnya RM5, tak ada bang. Tapi anta mau untung berapa? Ini kan kamu sudah punya pembeli, ada jaminan pembeli langsung. Anta tak perlu tawarkan ke sana kemari, pembeliannya sendiri. Kamu dapat bakalan bankrupt, dapat untung lagi. Ya ada untung RM5 untuk apa? 100 lah paling tidak. Banyak kan 100 ringgit. 50 aja dah, 50. Jadi akhirnya dijual sama si Ridwan motor tadi itu untuk tadi orang tua. Anak beli kembali dengan harga 10.000, RM50. Untung 50, dapat RM50 ya keuntungan. Orang tua sudah tak punya hak untuk mengambil kembali motor tadi itu. Kenapa? Sebab motor itu bukan motor yang dihadiahkan tempoh hari. Itu motor belian anak dari Ridwan. Saya beli dari duit saya sendiri. Itu anak harus tahu hukum. Supaya orang tua tidak boleh memolitiki anak. Kalau tidak, nanti anak lo berlian yang mak bagi semalam tuh masih ada lagi kah? Ada bu. Coba mak mau ambil. Maksud mak mau pinjam? Enggak. Mak mau ambil lah. Mak nak jual. Mak punya hak untuk ambil kembali.
Mahal, 30.000 mahkota, 13 juta. Jadi bagaimana caranya itu tadi? Jual, dibeli kembali. Itu dalam kaidah hukum mengatakan az-zailul a'id hal huwa kalladzi lam ya'ud aw kalladzi lam yazul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aidu ala hibati fi hibatihi. Nabi kita bersabda, qala ayasurruk ayakuna laka fil birri sawa. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, fa'asyhad ala adza ghairi. Minta penyaksian dengan yang lain. Aku tidak akan mau jadi saksi. Riwayat ayasurruk, apakah kamu mau agar mereka tuh semuanya sama baktinya, sama taat dan setianya kepada kamu? Seronok tak kalau semuanya bakti dan taat? Ya tentu. Nah kalau begitu, qala fala idzan, maka janganlah kau berbuat seperti itu. Fala idzan, maka janganlah, aku tidak akan bersaksi, janganlah kau buat pemberian yang semacam itu. Terakhir, al-aidu fi hibatihi, orang yang ambil balik pemberiannya seperti anjing yaki muntah terus dia jilat balik muntahnya. Kotor kan? Perumpamaan kepada yang jijik, yang jorok, yang kotor, itu menunjukkan mengambil kembali pemberian yang diberikan itu hukumnya haram. Makanya oleh sebagian, kecuali kalau tujuannya untuk kita adakan acara makan bersama, itu tidak apa-apa. Tapi kalau nawaitu kita beli untuk kita hadiahkan, terus dipajangkan hadiah kita tadi itu, kita jangan ikut makan di situ. Kita beli martabak untuk kawan-kawan di sini, niat kita nawaitu untuk pelajar semuanya. Nawaitu kita untuk hadiah buat Ghazali. Ghazali lepas menerima hadiah martabak tadi itu daripada anak, terus buat minuman, dia buatkan minuman, dia hidangkan sekaligus dengan kue yang anda belikan tadi itu. Sebaiknya dengan anak-anak tak makan kue yang anak hadiahkan tadi itu. Beda hanya kalau anak beli untuk dimakan bersama. Kalau anak beli untuk dimakan bersama di rumah Bang Ghazali, oke, kita makan bersama. Tapi kalau anak beli kue tadi itu untuk anak hadiahkan buat keluarganya atau buat dia, terus dia hidangkan kepada kita, seeloknya kita tidak makan. Kenapa? Takut kalau tergolong dalam hadis perumpamaan yang mengambil kembali terhadap hibahnya seperti anjing yang menjilat dengan muntahnya. Qala yaqi summa yarji'u fi qaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari laisa lana matsalus su, tidak ada satu perumpamaan jelek. Laisa lana matsalus sau alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yaqi summa yarji'u fi qaihi. Laisa lana matsalus su, maksudnya tidak ada satu perumpamaan yang paling jorok. Laisa lana matsalus su, habis sudah kalimatnya. Laisana masalusu, tidak ada satu perumpamaan yang paling buruk. Perumpamaan yang paling jorok itu adalah seseorang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikannya. Makna yang sama. Minta maaf, wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslimin ayu'tiyal atiyata summa yarju fiha ilal walidu bima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang muslim memberikan satu pemberian kemudian dia kembali atas pemberiannya kecuali bapak terhadap pemberian yang diberikannya kepada anak. Al-walid di situ yashmal al-abu wal walad di sana yashmal al-binta wal walad, al-binta wal ibn. Jadi al-walid umum, ab dengan om, al-walad umum, bin dengan ibn. Walid bapak, baik bapak laki-laki, baik orang tua laki-laki, itu juga perempuan. Sementara yang kedua anak juga seperti itu, baik anak laki-laki atau juga anak perempuan, tidak ada bedanya. Jadi diingat pesan yang tadi, kalau kita dapat hadiah, kalau mak kita jenis yang seperti tadi, lebih elok kita lepaskan saja kepemilikan kita terhadap barang itu, kemudian kita beli kembali atau kita ganti dengan yang lain. Apalagi kalau dapat hadiah besar seperti rumah, kereta, tanah, barang kemasan, barang perhiasan, supaya tidak leluasa untuk diambil kembali, maka kita alihkan kepemilikan kita kepada orang lain, kemudian kita miliki kembali. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita sambung selepas asar.
Ya, tukaran ya, entah nanti masuk dalam pukul 12. Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Jadi insyaallah kita usahakan dalam 6 hari terakhir. Nah, terasa kita sudah berlangsung